Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Bisnis di Indonesia yang membahas tentang bisnis mikro, kecil, menengah, korporasi, enterprise, dan konglomerasi. Di sini mahasiswa akan mempelajari dinamika bisnis mikro, kecil, menengah, korporasi, enterprise, dan konglomerasi di Indonesia. Dalam mata kuliah ini juga akan membahas peran bisnis dalam ekonomi Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang ada. Di sini kalian bisa lihat tujuan pembelajarannya. Ini nanti akan berguna dalam RPL nanti dan berguna juga dalam mempelajari bahan-bahan ujian di sini. Dalam topik pengorganisasian ini, itu kita akan berbicara tentang studi kasus. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara memahami struktur organisasi dan desain organisasi. Kemudian kita akan membahas pembagian kerja dan koordinasi dalam organisasi. Kita mulai dari studi kasus dulu ya. Struktur organisasi di PT XYZ, perusahaan multinasional ya. Kita lihat backgroundnya dulu. PT XYZ ini adalah perusahaan multinasional yang memiliki kantor cabang di berbagai negara. Mereka menggunakan struktur matriks untuk menjalankan bisnis global. Struktur matriks itu apa nanti kita bahas. Nah, ada satu permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ, yaitu adalah konflik antara manajer project dan manajer fungsional terkait prioritas tugas karyawan. Selain itu, komunikasi lintas negara itu lambat karena perbedaan zona waktu. Maka solusi yang diterapkan oleh mereka adalah menggunakan platform digital, contohnya Microsoft Teams, untuk mengelola rapat virtual dan dokumen kolaborasi. Kemudian menyusun ulang jadwal kerja yang memperhitungkan zona waktu. Kemudian membuat aturan eskalasi konflik dengan melibatkan pimpinan-pimpinan senior. Hasil dari solusi itu adalah efisiensi komunikasi meningkat sampai 30%, kemudian konflik antara manajer proyek fungsional berkurang melalui pembagian tanggung jawab yang jelas. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan utama antara struktur fungsional dan divisional ya. Kemudian kalian bisa baca sendiri di sini ya. Kemudian kenapa koordinasi informal penting dalam organisasi modern? Ya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian manfaat utama menggunakan teknologi dalam koordinasi organisasi, terutama organisasi yang besar. Bagaimana pembagian kerja mempengaruhi produktivitas organisasi? Ya. Kemudian resiko utama struktur matriks dalam organisasi. Oke, kita akan membahas tentang struktur organisasi dan desain. Definisi dulu kita lihat. Definisi struktur organisasi itu adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan, tanggung jawab, dan aliran informasi di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen utamanya dari struktur organisasi, pertama, spesialisasi kerja, yaitu pembagian tugas ke dalam pekerjaan yang spesifik. Kemudian, hierarki otoritas, penetapan tingkatan pengambilan keputusan. Semakin besar posisinya berarti tingkatan pengambilan keputusan semakin luas. Kemudian masalah koordinasi, yaitu mengintegrasikan kegiatan antar individu maupun wilayah atau divisi. Kemudian masalah sentralisasi dan desentralisasi, yaitu tingkat di mana pengambil keputusan dilakukan pada tingkat atas atau disebarkan ke berbagai level organisasi. Kemudian masalah formalitas, sejauh mana aturan, prosedur, dan kebijakan tertulis diterapkan. Kita lihat ada berbagai jenis struktur organisasi. Yang pertama, yang klasik adalah struktur fungsional. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsinya. Pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan lain-lain. Kelebihan dari struktur fungsional ini adalah efisiensi tinggi di dalam fungsi yang spesifik. Administrasi ngurus administrasi aja, operasional ngurus operasional aja, ya kan. Transportasi ngurus transportasi aja, produksi dibagi-bagi, ada yang bagian gudang aja. Itu efisiensi tinggi ya. Tapi kekurangannya itu kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ada di eksternal organisasi. Kemudian jenis struktur organisasi yang kedua adalah struktur divisional. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Kelebihan dari struktur divisional adalah fokus pada kebutuhan spesifik. Tapi kekurangannya seringkali ada duplikasi sumber daya di berbagai divisi. Kemudian struktur organisasi yang ketiga adalah struktur matriks.
kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Kelebihannya tentu adalah fleksibilitas dan kolaborasi antar divisi. Tapi ada kekurangannya. Biasanya itu adalah timbulnya konflik otoritas antara manajer fungsional dan proyek. Seperti yang tadi dicontohkan dalam contoh kasus tadi, PTXYZ. Kemudian jenis struktur organisasi yang keempat adalah struktur jaringan atau network, yaitu mengandalkan outsourcing dan kolaborasi eksternal. Kelebihannya adaptasinya tinggi terhadap berbagai perubahan, terutama di lingkungan eksternal organisasi. Tapi ada kekurangannya karena menggunakan outsourcing, ya, berarti ketergantungan pada pihak ketiga relatif lebih tinggi daripada 3 struktur organisasi yang lain.